Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dokter, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alfito Priadik Purba dengan NIM 251111313131000005. Baik dokter, hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Jadi, sistem reproduksi wanita sendiri adalah rangkaian organ yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur, memungkinkan terjadinya pembuahan, mendukung perkembangan janin, serta menghasilkan hormon yang mengatur siklus menstruasi dan karakteristik seksual sekunder. Sistem reproduksi wanita ini juga bekerja secara kompleks, diatur oleh interaksi organ dan hormon. Berbeda dengan pria yang hanya memproduksi sperma secara terus-menerus, wanita hanya melepaskan satu sel telur matang setiap siklus, sehingga hanya melepaskan satu sel telur matang setiap siklus sehingga seluruh prosesnya sangat teratur dan sangat siklik. Nah, di sini kita akan membahas tentang organ reproduksi internal pada wanita. Sebelumnya, saya telah menjelaskan organ reproduksi internal pada pria. Baik, di dalam PowerPoint yang sudah saya tampilkan, ada organ reproduksi bagian utama yaitu ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Ovarium. Nah, ovarium. Ovarium adalah dua buah kelenjar yang berbentuk oval yang terletak di kanan dan kiri rahim. Jadi di kanan dan di kiri rahim. Fungsinya sangat penting, yaitu sebagai oogenesis yang menghasilkan sel telur atau ovum, produksi hormon terutama estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi serta mengaruhi perkembangan ciri seks sekunder seperti payudara dan distribusi lemak. Di setiap ovarium terdapat folikel yang berisi calon sel telur. Nih, di sini pasti berisi salah satu calon sel telur. Setiap bulan, salah satu folikel ini akan matang dan mengalami ovulasi. Proses ini sangat dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH dari kelenjar pituitari. Nah, selanjutnya kita ke tuba fallopi. Selanjutnya ada tuba fallopi atau saluran telur. Letaknya di antara ovarium atau rahim. Jadi tuba fallopi itu di antara rahim dan ovarium. Letaknya di antara ovarium dan rahim, bagian ujungnya disebut seperti jari-jari halus atau fimbre. Nah, fungsinya adalah menangkap sel telur yang baru dilepaskan dan menjadi tempat fertilasi atau pembuahan oleh sperma. Jika pembuahan terjadi, zigot akan bergerak menuju rahim untuk proses implementasi. Tapi jika tidak terjadi pembuahan, sel telur akan mengalami degenerasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang uterus atau rahim. Nah, uterus ini adalah di sini tempat terjadinya secara singkat itu seperti tempat berkembangnya janin. Uterus adalah organ berotot yang berbentuk seperti buah pir. Terbalik, inilah tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Uterus memiliki 3 lapisan. Di sini uterus memiliki 3 lapisan. Nih, yang pertama adalah endometrium, ya, lapisan terdalam yang mengalami penebalan. Myometrium, lapisan otot tebal yang berperan dalam kontraksi, dan perimetrium sebagai lapisan paling luar. Rahim itu merupakan organ yang paling sangat dinamis. Ukurannya bisa berubah drastis dari kondisi normal 7-8 cm menjadi beberapa kali lipat saat kehamilan. Jadi bisa sangat membesar. Selanjutnya adalah vagina. Vagina adalah saluran elastis yang menghubungkan rahim dengan lingkungan luar. Fungsinya adalah sebagai jalan masuk sperma, jalan keluarnya darah saat menstruasi, serta jalan lahir persalinan. Vagina itu memiliki pH asam untuk melindungi dari infeksi, dan dindingnya dapat melebar dengan sangat elastis, yaitu tempat keluarnya janin dari bayi dari rahim. Selanjutnya kita ke
organ reproduksi eksternal. Nah, di sini disebutkan ada beberapa, saya sebutkan ada beberapa seperti mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang mons pubis. Mons pubis itu sendiri adalah daerah berlemak yang tertutup rambut. Jadi dia sebenarnya berada di sini dan berfungsi sebagai bantalan pelindung. Selanjutnya adalah labia mayora. Labia mayora adalah lipatan besar luar, sedangkan labia minora adalah lipatan kecil di dalamnya. Keduanya melindungi vagina dan uretra dari iritasi dan patogen. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris berada di sini. Klitoris ini merupakan organ kecil yang sangat sensitif karena memiliki banyak ujung saraf. Ini merupakan bagian utama yang berperan dalam stimulasi seksual pada wanita. Selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum berada di sini. Ini menjadi daerah yang menjadi muara antara uretra dan lubang vagina. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang proses oogenesis. Di sini dalam PPT itu dijelaskan bahwa oogenesis adalah proses pembentukan ovum. Berbeda dengan spermatogenesis pria, oogenesis dimulai sejak wanita dalam kandungan saat bayi perempuan lahir. Dia sudah memiliki ribuan oosit primer yang berhenti pada fase profase meiosis 1. Ketika pubertas datang, berubah oosit melanjutkan pembelahan siklus hanya satu sel telur yang benar-benar matang. Proses ini sangat dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH. LH bertanggung jawab memicu ovulasi, yaitu keluarnya sel telur dari ovarium. Tentunya saya akan menjelaskan tentang sistem siklus menstruasi. Ini merupakan bagian paling penting karena siklus menstruasi biasanya berlangsung selama 28 hari dan terdiri dari 3 fase. Yang pertama itu fase menstruasi, terjadi ketika tidak ada pembuahan. Lapisan endometrium di sini menebal, akan luruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Nah, endometrium ini. Yang kedua ada fase proliferasi, yaitu praovulasi. Endometrium kembali menebal sebagai persiapan kemungkinan implementasi. Pada fase ini hormon estrogen meningkat. Yang ketiga, fase sekretori atau pasca ovulasi. Setelah ovulasi, progesteron meningkat untuk memenangkan endometrium. Jika tidak ada pembuahan, kadar hormon turun dan terjadilah menstruasi kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fertilasi dan hamilan. Proses fertilasi itu berlangsung di tuba falopi. Nah, ketika sperma masih masuk ke sel telur, terbentuklah zigot. Zigot akan membelah dan bergerak turun ke rahim, lalu menempel pada endometrium dalam proses yang disebut implementasi. Selanjutnya berkembang menjadi embrio dan janin. Hormon HCG juga mulai meningkat pada masa kehamilan yang menjadi dasar tes kehamilan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke dalam perubahan hormonal. Dalam sistem reproduksi wanita, hormon memiliki banyak sekali peran yang sangat besar. Estrogen dan progesteron adalah hormon utama. Estrogen berperan dalam pematangan sel telur dan perkembangan karakteristik wanita, sedangkan progesteron bertanggung jawab menjaga kehamilan awal dan memelihara penebalan endometrium. Interaksi antara hipotalamus, pituitari, dan ovarium membentuk sistem yang disebut poros HPO, hipotalamus, pituitari, ovarium. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem reproduksi. Biasanya di dalam reproduksi wanita itu beberapa umum gangguan pada sistem reproduksi, yaitu yang pertama ada PCOS. Gangguan hormon yang menyebabkan siklus tidak teratur ini bisa disebutkan oleh makan makanan gorengan seperti makan makanan high processed food dan goreng-gorengan, nugget, seblak gitu. Setelah itu ada endometriosis. Kondisi ketiga jaringan endometrium tumbuh di luar rahim sehingga menyebabkan nyeri hebat, infeksi seperti vaginitis atau infeksi saluran reproduksi, dan yang terakhir kanker serviks yang bisa dicegah dengan vaksin HPV. Baik,
Untuk kesimpulan dari sistem reproduksi pada wanita, sebagai penutup, sistem reproduksi wanita merupakan sistem yang kompleks dan sangat teratur. Organ-organ reproduksi baik internal maupun eksternal bekerja sama untuk menjalankan fungsi utama, yaitu menghasilkan sel telur, menerima sperma, dan memungkinkan terjadinya kehamilan. Setelah itu juga melahirkan. Hormon memiliki peran besar dalam mengatur semua proses ini, mulai dari menstruasi, ovulasi, hingga kehamilan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sistem reproduksi sangat penting, dimulai dari pola hidup yang sehat, pemeriksaan rutin, dan pemahaman yang baik mengenai proses fisiologinya. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dokter. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter.